Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 3 Politeknik Pengayoman Indonesia. Nama Surya Arif Pramono, STB pas 992, Prodi Teknik Masyarakatan A. Izin di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah metode penelitian. Jadi disajikan sebuah data, maka saya akan olah di SPSS, kemudian akan diinterpretasikan di Word. Baik, ditampilkan data di Microsoft Excel dengan judul penelitian pengaruh religiusitas terhadap kontrol diri narapidana di Lapas X. Baik, dengan jumlah responden ada 189 responden. Semua responden berjenis kelamin laki-laki, tampak dipaparkan usia, kemudian vonis, pendidikan, kasus, kemudian pembinaan, serta nilai X dan nilai Y. Langkah awal untuk kita pengolahan data yang nantinya hasil akhirnya dapat kita interpretasikan di Microsoft Word, kita buat dulu codingnya. Baik, di sini saya sementara sudah buat codingnya di file Microsoft Excel yang lain. Baik, untuk coding itu tujuannya untuk memudahkan kita dalam menganalisis atau mengolah data. Untuk jenis kelamin, karena semua jenis kelaminnya adalah laki-laki, maka kodenya kita buat satu. Kemudian untuk range usianya, di sini dapat dilihat ada 31, 47, 28, dan seterusnya. Nah, untuk kodenya karena belum ada, kita buat terlebih dahulu. Baik, untuk kategori umur dengan interval yang pertama kita cari dulu nilai N-nya. Nilai N adalah jumlah responden, yaitu 189 responden. Kemudian nilai maksimalnya adalah 60. Kemudian nilai minimal atau umur minimal yang terdapat dalam data adalah 18 tahun. Kemudian R adalah range atau selisih nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Mendapatkan hasil 42. Kemudian untuk panjang kelas, kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log jumlah responden, yaitu 1 dikali 3,3 dikali log 189. Dengan hasil, ulangi. Untuk mencari panjang kelas, kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log 189, mendapatkan hasil 8,51. Kita bulatkan ke angka yang bulat, yaitu 9. Kenapa 9 tidak dibulatkan ke 8? Syaratnya adalah jika lebih dari 0,5 maka kita bulatkan kepada angka di atasnya. Jika di bawah 0,5 maka kita bulatkan di angka bawah. Kemudian untuk panjang kelas, untuk mencari panjang kelas, kita menggunakan rumus selisih dibagi dengan jumlah kelas. Selisih tampak pada data adalah 42, dibagi panjang kelasnya adalah 8,51. Mendapatkan hasil 4,93. Baik, sering terjadi kekeliruan dalam menentukan panjang kelas. Jadi terkadang dalam pembagiannya kita membagi range atau selisih, yaitu 42 langsung dibagikan ke 9 dalam bulatan. Hal tersebut salah dan luput jika diteruskan karena hasilnya akan berbeda. Kemudian mendapatkan hasil 4,93. Kita bulatkan menjadi 5. Baik, untuk kodenya 1 sampai 9 merupakan jumlah kelas. Baik, dari sini kita dapatkan jumlah kelas. Kemudian untuk panjang kelasnya 5. Kita buat di sini adalah nilai minimal atau umur minimalnya 18 tahun, dihitung 5, 18, 19, 20, 21, 22.
Begitu juga seterusnya. Kemudian kode yang sudah kita dapatkan kita masukkan di sini. Ya, contoh untuk 31 tahun masuk ke dalam kode 3. Kemudian umur range 47 masuk ke kode 6. Begitu juga seterusnya. Kemudian bagaimana cara kita supaya dapat menggunakan atau dapat efektif supaya tidak satu persatu. Baik, di sini kita akan menggunakan rumus sama dengan if buka kurung D5 lebih besar sama dengan 22 tanda petik 1, koma jika if buka kurung D5 lebih besar sama dengan 27 maka kodenya 2. Kemudian jika D5 lebih besar sama dengan 32 maka kodenya 3. Begitu juga seterusnya sampai jika buka kurung D5 lebih besar sama dengan 62 maka kodenya 9. Baik, untuk datanya tampak seperti ini. Kemudian kita hanya perlu klik 2 kali maka otomatis untuk bagian kolom di bawahnya akan otomatis menyesuaikan dengan rumus di atasnya. Kemudian lanjut untuk vonis. Nah, pada vonis ini belum terdapat kode, maka kita buat kodenya terlebih dahulu menggunakan interval data. Baik, di sini sudah saya hitung sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan untuk vonis dengan jumlah responden 189. Nilai maksimal vonis adalah 108, nilai minimal vonis adalah 48, range 108 dikurangi 48 adalah 60. Bisa dihitung manual jika mudah, bisa juga dengan menggunakan rumus. Untuk jumlah kelas, untuk jumlah kelas kita sama menggunakan rumus yang tadi digunakan di usia, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log 189 mendapatkan hasil 8,51 kita bulatkan ke 9. Kemudian untuk mencari panjang kelas yaitu selisih dibagi dengan jumlah kelas yaitu 60 dibagikan dengan 8,51 kita mendapatkan hasil 7,04. Nah, di sini merupakan contoh kenapa 7,04 tidak dibulatkan menjadi 8, kenapa dibulatkan menjadi 7? Karena syaratnya dibulatkan kepada angka yang lebih besar adalah lebih dari 0,5, sedangkan ini 0,4. Jadi kita bulatkan ke 7. Baik, untuk jumlah kelas 9, tampak kita buat 9. Kemudian untuk panjang kelasnya adalah 7. Kita mulai dari nilai minimal. Nilai minimal dalam data disajikan adalah 48 ditambah 7 dengan hasil 54. Ya, ingat 48-nya juga ikut dihitung. Jadi 48, 49, 50, 51, 52, 354 mendapatkan interval tersebut. Kemudian kita kembali pada data awal. Nah, di sini untuk vonis tinggal kita masukkan ya 101 masuk ke kode 8, 102 masuk ke kode 8. Sama kita gunakan rumus seperti pada usia atau umur supaya memudahkan dalam penghitungan di Excel ini sebenarnya kita sudah diberikan kemudahan. Baik, untuk rumusnya adalah sama dengan if buka kurung F5 lebih besar sama dengan 4 tanda petik 1. Itu jika kita baca adalah jika F5 lebih besar sama dengan 54 maka kodenya 1. Jika F5 lebih besar sama dengan 61 maka kodenya 2. Begitu juga seterusnya hingga jika F5 lebih besar sama dengan 110 maka kodenya 9. Baik, lanjut di pendidikan. Pendidikan kita buat kodenya terlebih dahulu. Tampak pada data disajikan ada 5 jenjang pendidikan. Yang pertama adalah tidak tamat SD, SD, SMP, SMA, dan sarjana dengan kode 5.
Baik, untuk SMP kita beri kode 3, sarjana kita beri kode 3, SMP 3, begitu juga seterusnya. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana cara untuk mengubah dari sebelumnya kata SMP menjadi 3. Sebelumnya kita pastekan dulu semua datanya di sini, di bagian kode sini, sebelumnya saya seperti itu. Kemudian kita gunakan fitur find, kemudian replace. Nah, baik di sini kita dapat tulis. Saya beri contoh, sarjana, kita beri kode yaitu 5. Langsung kita replace all, kemudian oke. Maka akan mendapatkan tampilan seperti ini. Secara otomatis Excel akan mengolah data tersebut. Begitu juga seterusnya. Korupsi, kemudian datanya satu, kemudian replace all, oke. Kemudian untuk pembinaan, baik pembinaan belum ada kodenya, sama kita buat dari awal untuk pembinaan, kita buat kodenya terlebih dahulu. Ada 8 pembinaan, maka kita buat kodenya. Yang pertama adalah pembinaan kerohanian dengan kode 1, pembinaan laundry dengan kode 2, begitu juga seterusnya hingga seni mendapatkan kode 8. Sebenarnya untuk perkodeannya ini tentatif, menyesuaikan dengan kita. Bagaimana yang mau diberi kode 1, kode 2, kode 3. Untuk ini saya urutkan dari abjad A sampai Z. Nah, baik tampak untuk pada data pembinaan supaya lebih efisiensi waktu dalam kita pekerjaan, maka kita sama menggunakan find and select, kemudian replace. Nah, ya baik yang sarjana kita ganti dengan contoh adalah laundry. Ya baik. Kemudian di bagian replace with kita ganti menggunakan kodenya untuk laundry 2, kemudian replace all, kemudian oke. Baik, setelah seperti itu maka akan tampak pada data berubah menjadi kode yang sudah kita maksud. Ya, setelah itu kita mencari total nilai X dan total nilai Y. Baik, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Kita mencari total nilai X. Mencari total nilai X, yaitu sebenarnya pengertian saja, itu tuh total nilai X adalah penjumlahan dari jumlah X1 hingga X15. Bagaimana cara cepatnya atau bagaimana cara mudahnya? Baik, pada kolom total nilai X, kita tekan di sini, kemudian kita masukkan rumus. Baik, sebenarnya di Excel kita sekali lagi sudah dimudahkan untuk menggunakan rumus. Untuk rumus yang kita gunakan adalah sama dengan sum buka kurung N4, N4 adalah sini, hingga AB4. Untuk AB4-nya sini. Ya baik, saya contohkan sum, kemudian buka kurung, kita blok, kemudian tutup kurung, kita enter. Baik, begitu juga seterusnya untuk rumus yang kita gunakan seperti itu. Kemudian kita aplikasikan juga kepada total nilai Y. Baik, untuk total nilai Y menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung AD5, yaitu kolom bagian AD5 hingga BG5. Baik, akan saya contohkan yaitu sama dengan sum buka kurung, kita blok supaya lebih cepat, dari Y1 hingga Y30. Tampak pada tampilan seperti itu, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Baik, setelah mendapatkan data seperti ini, maka data tersebut siap untuk kita olah atau kita olah secara statistik
di aplikasi SPSS. Kemudian, bagaimana cara kita mengolah di SPSS? Baik, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Nah, tampak ketika kita buka aplikasi SPSS, maka tampilan awalnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah menu data view, kemudian variable view. Baik, nanti kita akan banyak menggunakan di menu analyze. Di sini terdapat banyak menu yang akan kita gunakan nanti. Baik, untuk tips dari saya, bagaimana cara memindahkan dari Microsoft Excel ke SPSS, bagaimana agar caranya mudah dan datanya teliti, tidak tertukar, kita salin satu persatu. Ya, untuk kode, baik yang cukup kita copy pastekan adalah codingnya saja. Ingat tips dari saya adalah kita copy pastekan satu-satu. Walaupun mungkin ada cara yang lebih cepat, namun cara ini lebih akurat dalam penganalisisan data. Tidak lupa untuk total nilai X dan total nilai Y juga kita pastekan ke dalam aplikasi SPSS.
pastikan seluruh data terkontraste dengan baik. Sudah kita cek untuk total data adalah ada 189 responden. Ketelitian dalam pemindahan data juga akan mempengaruhi dalam tahapan berikutnya. Kemudian tampak pada tampilan seperti ini, kemudian kita menuju menu variable view. Nah, pada bagian label kita isikan terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah jenis kelamin, tadi kodenya 1, kemudian usia, kemudian vonis, kemudian pendidikan, kemudian kasus, kemudian ada pembinaan, kemudian ada total nilai X dengan nilai Y. Nah, pada menu name, maka akan kita isikan menggunakan kode, yaitu kode yang kita pahami. Jenis kelamin kita beri kode adalah JK, kemudian untuk usia kita beri kode USA, vonis kita NS, untuk pendidikan kita mudahnya PDK, kemudian untuk kasus, kemudian pembinaan, nilai X, nilai Y. Untuk desimalnya, di sini kita buat 0, 0, supaya memudahkan dalam pengolahan data. Baik, kemudian yang perlu kita edit juga adalah bagian menu measure. Nah, bagian jenis kelamin hingga pembinaan karena angkanya bukan angka asli, yaitu tadi ada range atau kita menggunakan kode, maka pada label tersebut kita gunakan nominal. Ya, baik, nominal, 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 nominal. Ya, cukup. Untuk nilai X dan nilai Y, kenapa kita menggunakan menu scale? Nah, karena nilai X dengan nilai Y adalah angka asli, maka langsung kita menggunakan scale. Baik, perhatikan. Untuk menu yang kita pindahkan dari Microsoft Excel menuju SPSS adalah seperti ini. Baik, kemudian kita siapkan data yang nantinya akan kita interpretasikan di Word. Yang pertama adalah kita ke menu Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Frekuensi, kemudian untuk nilai X kita pindahkan ke sebelah kanan, nilai Y juga kita pindahkan sebelah kanan. Untuk yang pertama langsung kita okekan. Baik, kita mendapatkan nilai X dan nilai Y. Kemudian kita minimize lagi, kita kembali analyze, descriptive statistik,
Kemudian frekuensi. Untuk nilai X yang tadinya di kanan, kita ubah ke kiri. Kemudian begitu juga untuk nilai Y. Kemudian kita oke. Nah, ini merupakan tampilan data yang betul. Yaitu yang pertama, statistik dengan jumlah total responden adalah 189 responden. Datanya valid untuk jenis kelamin 189, valid cuma berjenis kelamin laki-laki, begitu juga dengan usia, totalnya 189, baik semua data valid, kita minimize, kemudian kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Kita ke analyze, deskriptif statistik, frekuensi, kemudian kita kembalikan terlebih dahulu. Untuk nilai X kita pindahkan ke kanan, begitu juga dengan nilai Y. Kemudian statistik, kita di sini akan mencari yang pertama mean, median, modus, standar deviasi, kemudian nilai minimum, nilai maksimum, kemudian kita continue. Oke, baik, maka akan tampal tampak frekuensi statistik, frekuensi tabel nilai X, nilai Y, kemudian kita minimize, kita ke menu analis untuk yang ketiga kalinya. Baik, kemudian regression, regression linear. Nah, Y, untuk nilai Y, pastikan kita taruh di dependent, karena nilai Y adalah sifatnya adalah dependent. Untuk nilai X-nya di independent, untuk nilai Y-nya di bagian dependent. Nah, pastikan seperti ini, ya kemudian di menu save, ya untuk unstandardized, pastikan checklist, kemudian continue, oke. Pada tahapan ini kita akan mendapatkan uji regresi. Yang pertama kita tampak pada layar yaitu variabel entrance, kemudian yang kedua yang nantinya akan kita gunakan adalah model summary dan ANOVA. Kemudian tampak juga ada koefisien. Baik, kita minimize kembali. Kemudian kemudian kita ke menu analyze yang keempat kalinya, kemudian non parametric test, kemudian one sample, ulangi, kita menu analyze, kemudian non parametric test, legacy dialog, kemudian kita pilih yang one sample. Pada menu ini kita scrollkan ke bawah.
Unstandardnya kita pindahkan ke sebelah kanan untuk normalnya kita checklist, kemudian kita oke. Nah, pada tahapan ini kita akan mendapatkan one sample Kolmogorov atau Smirnov test yang nantinya akan kita interpretasikan. Nah, baik, di sini tampak 0,57 merupakan datanya yang nanti kita akan interpretasikan secara deskriptif di Word. Kemudian kita minimize kembali, kemudian kita ke menu Analyze, kemudian regresi linear, dan save. Nah, baik, pada tahapan ini untuk unstandardized kita unchecklist, baik, kemudian continue, kemudian langsung oke. Nah, pada tahapan ini kita mendapatkan regresi yang berbeda yaitu ANOVA dan model summary. Kemudian kita minimize kembali, kemudian kita menuju ke menu analyze, kemudian kita mencari korelasi. Bagaimana cara mencari korelasi? Yaitu pada menu analyze, kemudian korelasi, kemudian bivariat. Nah, kemudian untuk nilai X dan nilai Y kita pindahkan ke sebelah kanan. Baik, nilai X dan nilai Y kita pindahkan sebelah kanan. Kemudian pastikan personnya di checklist, kemudian oke. Nah, maka akan muncul pada tampilan layar kita mendapatkan data korelasi yaitu nilai X dan nilai Y. Korelasi signifikan berada pada level 0,01. Baik, setelah kita melakukan uji yang panjang pada menu analyze, maka kita mendapatkan data seperti ini yang nantinya setelah ini akan kita interpretasikan secara deskriptif pada Microsoft Word. Baik, untuk contoh interpretasi deskriptifnya sudah saya buat sebelumnya di Microsoft Word. Baik, interpretasi. Kemudian yang pertama kita copy pastekan dari data yang tadi adalah statistik. Dari data di atas memiliki 189 data lengkap untuk jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan. Tidak terdapat data kosong, semua data dapat digunakan untuk analisis pada tahapan berikutnya. Nah, untuk analisis kita perhatikan di sini tampak semua data adalah 189, maka betul total respondennya adalah 189. Kemudian lanjut usia. Berdasarkan data di atas, data ini terdiri dari 189 sampel yang terbagi ke dalam 9 kategori dengan rentan usia 53 sampai 57 tahun adalah terbanyak dengan total 28 responden atau 14,8%. Kemudian untuk rentan usia paling sedikit adalah 58 sampai 62 tahun memiliki jumlah paling sedikit yaitu 11 responden. Baik, kita lanjutkan kepada jenis kelamin. Berdasarkan data semua responden berjenis kelamin laki-laki. Maka laki-laki kita beri kode 1 di sini dengan frekuensi 189, maka dikatakan data statistik yang kita dapatkan adalah valid. Kemudian vonis berdasarkan pada data interval di atas untuk vonis 76 sampai 82 memiliki angka tertinggi dengan 31 kasus atau dengan persentase 16,4%. Kemudian kita lanjutkan kepada data pendidikan. Baik, untuk pada data pendidikan
Tampak berdasarkan pada data di atas untuk tingkat pendidikan SMP dan SMA memiliki jumlah responden terbanyak, yaitu masing-masing 41 responden dengan persentase 21,7%. Untuk pendidikan dengan persentase terkecil adalah jenjang SD dengan 32 responden atau 16,9 persentase dari total data. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kita kontrastekan adalah kasus. Data statistik yang kita dapatkan seperti ini untuk interpretasinya adalah analisis dari data di atas. Kasus lain memiliki jumlah sampel terbanyak dengan angka 42 responden dengan persentase 22% dari total keseluruhan data. Kemudian kasus perlindungan anak memiliki data responden paling sedikit yaitu 23 tahun dengan persentase 12,2%. Kemudian untuk data pembinaan, kita interpretasikan berdasarkan data di atas yang memiliki responden paling banyak adalah pembinaan peternakan, yaitu 30 responden dengan persentase 15,9%. Kemudian untuk pembinaan pramuka adalah pembinaan yang paling sedikit dengan 17 responden atau hanya 9% dari keseluruhan data. Baik, kemudian kita melanjutkan ke statistik. Tampak dalam data yang disajikan, statistik nilai X dan nilai Y dipaparkan pada tabel di atas. Nilai rata-rata dari nilai X adalah 51,54, kemudian rata-rata untuk nilai Y adalah 93,76, dan median nilai X adalah 53, median nilai Y adalah 96, kemudian modus dari nilai X atau yang sering nilai muncul adalah 54, kemudian modus dari nilai Y adalah 104. Kemudian standard deviation dari nilai X adalah 7,796, untuk nilai Y adalah 14,43. Untuk standar deviasi yang berarti nilai Y memiliki variasi atau yang besaran lebih luas dibandingkan dengan nilai X. Kemudian uji yang pertama yang kita dapatkan di sini untuk validitas data adalah uji normalitas. Yang kita pastikan adalah one sample Kolmogorov atau spiral test. Baik, dari hasil pengujian menunjukkan nilai asiptotik signifikan adalah two tilde sebesar 0,057. Kemudian untuk Monte Carlo significance one tilde sebesar 0,059. Kedua nilai ini lebih besar dari batas signifikasi, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara distribusi data yang residual dengan distribusi normal. Dengan kata lain, data residual tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal. Nilai tes statistik sebesar 0,04, ya 0,04, dengan perbedaan ekstrim posisi positif dan negatif masing-masing sebesar 0,64 dan negatif 0,61 menunjukkan bahwa distribusi residual cukup simetris dan tidak menunjukkan adanya pola yang menyimpang tajam. Kemudian uji yang kedua kita lakukan adalah uji signifikasi. Yang kita pastikan adalah ANOVA. Kita ambil dari sini ya, baik. Untuk ANOVA yang kita cari terlebih dahulu. Baik, ANOVA kita konversikan ke Microsoft Word yang kita importasikan. Berdasarkan hasil uji ANOVA, mode regresi dengan prediktor nilai X secara signifikan dapat digunakan untuk memprediksi variabel nilai Y. Nilai F yang tinggi dan signifikan dapat sangat kecil, yaitu P lebih besar dari 0,5, mengidentifikasikan bahwa model yang memiliki kekuatan penjelas yang kuat terhadap hubungan antara kedua variabel tersebut. Maka datanya valid. Untuk uji yang kita lakukan yang ketiga adalah uji determinasi. Yang kita pastekan ke dalam Word adalah model summary, jangan salah. Kemudian tampilan pada data akan seperti ini yang kita interpretasikan untuk data tersebut, yaitu model regresi menunjukkan bahwa variabel X memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan terhadap variabel Y. Sebanyak 67,5% variabel dalam nilai Y dapat dijelaskan perubahan dalam nilai X.
Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Model ini cukup baik dan layak digunakan untuk prediksi. Kemudian, uji yang terakhir adalah uji korelasi atau correlation test. Baik, untuk korelasi data muncul tampak dalam tampilan layar seperti ini. Nilai X disajikan persen korelasi, segmen to Thailand, kemudian N adalah jumlah data, kemudian nilai Y. Kemudian untuk interpretasi yang saya buat adalah terdapat hubungan yang positif, yang kuat dan signifikan antara nilai X dan nilai Y. Dan koefisien korelasi sebesar 0,822 dan signifikan sebesar 0,01. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai X, maka cenderung diikuti oleh peningkatan nilai Y. Hubungan ini bersifat linear dan tidak terjadi secara kebetulan. Baik, sekian pemaparan metode penelitian yang dapat saya berikan. Mohon izin sebagai syarat untuk penilaian UAS. Semoga apa yang saya paparkan, apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang memuaskan untuk nilai UAS saya. Izin, Bapak dosen, terima kasih sebelumnya. Cukup dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.